spill dong, sehari berapa piece? Ada 2000 di gerobak di iya gerobak dan store dan outlet. all in. Kita produksian itu sekarang dikejar sampai 1.500. 1.500. Kalau ketemu gerobak yang biasanya kopi ya, itu bukan gerobak sepeda ya. Biasanya kopi, ini malah puding. Muncul ide gerobak itu adalah bentuk survive kita. Oke. Bentuk survive. Ya, ya, ya. Nah, pada saat itu mau Ramadan awal tahun. Teman warga Jakarta, selamat datang lagi nih. Udah lama banget kita nggak konten. Kali ini Jakarta lagi ada di daerah Rawasari ya. Rawasari tepatnya Jalan Raya apa ya tepatnya? Jalan Raya Rawasari, Rawamangun. Rawamangun. Jadi kita lagi ada di Rawamangun. Nah kali ini gue lagi ketemu sama Bang Budi. Wih, selamat. Gue harusnya selamat malam ya. Malam. Selamat malam. Kita harusnya. Ini kita lagi di percis yang lagi viral banget, rame banget di apa namanya seliweran di sosial media. Jadi ceritanya awalnya tuh, gue tuh nggak sengaja nih Bang Budi. Ya. Gue kemarin minggu lalu itu lewat Salemba, lewat Salemba ketemu gerobak yang biasanya kopi ya, itu bukan gerobak sepeda ya. Biasanya kopi, ini malah puding. Terus nasi lagi ya kan. Wah, gua beli ternyata wah awal sih wah mahal nih gitu ya kan. Ternyata worth it, enak banget gitu kan. Pas banget, unik banget nasi puding lu tapi pakai nasi gitu ya kan. Nah, gua mau tanya-tanya nih. Ini sebenarnya apa sih ini PNS ini? Ini PNS ini apa nih? Bisa ceritain nggak? Boleh. PNS tuh, jadi PNS tuh puding nasi susu, Bang. Puding nasi susu. Puding nasi susu. As a brand namanya puding nasi susu. Tapi produknya ada dua sebenarnya. Produknya ada dua. Ada dua. Yang signature-nya tuh ya? Signature-nya banget itu kita dan ada di nasi susu. Nasi susu. Ya. Nasi susu. Oke. Gimana itu nasi susu apa tuh? Nasi susu itu jadi sebenarnya kalau nasi susu kita terinspirasi dari makanan Arab. Dari makanan Arab. Wih, baru dengar gua. Arab. Ada ya? Ada. Udah ada duluan di Arab, namanya rusbi laban. Rusbi laban. Rusbi laban. Rus itu nasi, itu dengan laban itu susu. Oh gitu. Rusbi laban jadi nasi dengan susu. Nasi dengan susu tuh ya. Jadi makanan itu udah ada. Sudah ada, tapi di Timur Tengah tuh ya. Di Timur Tengah tuh. Ya. Terus kebetulan teman gua itu gurunya pernah bikin rusbi laban itu tapi di Jogja. Oh, di Jogja justru. Betul. Jogja, oke. Di Jogja. Nah, akhirnya kita coba samperin, teman gua samperin ke Jogja. Oh, lu emang niat banget tuh ya, samperin ke Jogja tuh ya. Samperin ke Jogja. Pengen tahu itu ya. Pengen tahu belajarnya, segala macamnya. Akhirnya teman gua kita Randy, terciptalah nasi susu ini. Oh, I see. Nah, setelah nasi susu, Ya. kenapa bisa improve ke puding? Puding karamel. Puding ya. Puding karamel tuh justru karena udah ada juga yang mulai. Oh iya. Bapak tahu bahasa Jepang nggak? Tahu, iya. Apa tuh? Nggak bisa, tapi aku lagi ngobrol dulu, boleh ya? Abang yang kayak kemarin itu ya. Oke. Terima kasih, Abang. Nah, terus kenapa bisa ke puding karamel? Puding karamel itu karena dari teman-teman juga. Shout out buat teman-teman yang di Barito nih. Jadi awal mula puding karamel itu dari teman-teman Barito. Mereka udah mulai duluan. Kita selang 3 bulan. Selang 3 bulan. Selang 3 bulan. Jadi ini semua inspirasinya dari Barito, Bang. Dari Barito. Dari Barito. Tetap selatan ya. Selatan. Tetap Jaksel lah. Jaksel lah. Cuman kan ini
apa namanya konsepnya segala macamnya, siluetnya juga mirip-mirip Jaksel. Iya, benar. Cuman di timur. Cuma di timur. Pusat pinggiran pusat lah ya. Iya, pinggiran Masih pusat. pinggiran pusat. Nah, itu inspirasinya dari teman-teman Barito. Teman-teman di Barito. Teman-teman Barito udah mulai duluan, terus kita kawinkan lah antara nasi susu sama puding karamel. Itu di 2000 tahun lalu, 2004. 2000 udah berarti udah setahun ya. Juli besok setahun. Oh, Juli besok udah Juli setahun. besok setahun. Oke, Juli. Dan tempat pertamanya memang di sini. Tempat pertama di sini. Oh, iya. Jadi awal mula puding nasi susu itu di sini. Nah, terus alhamdulillah di bulan Juli itu banyak food vlogger dan teman-teman reviewer yang nge-review ini, teman-teman TikTok juga nge-review. Nah, itulah Teman-teman komunitas juga sering nongkrong ya, di sini ya. sering nongkrong sini. Nah, berarti menunya ada puding, Ya. ada puding karamel, puding nasi susu. Ya. Nah, terus kalau apa namanya minumannya ada ini nih, ada badak. ada badak. Ya. Badak. Nah, ini kopi nggak ada niatan. Sebenarnya ada, cuman di antara kita bertiga tuh nggak ada yang terlalu intens terhadap kopi. Oh, oke. Jadi kita terlena sama dessert ini. Iya. Jadi kemungkinan ada, cuman belum dalam waktu dekat. Belum ada. Main course juga nggak ada ya. Nggak ada. Jadi memang pecinta dessert juga apa namanya ya bisa lah di sini nih. Iya. Nah, kalau apa namanya bisnis hours-nya tuh jam operasionalnya biasa buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita tuh operasional dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Itu Ya. setiap hari buka. Setiap hari buka. Setiap hari buka. Nah, setiap hari buka tuh. Nah, jadi banyak juga yang kalau malam juga nongkrong-nongkrong di sini banyak banget. Nah, terutama apa namanya ya milenial, Gen Z, ya keluarga juga ada ya kayak gua 1-2 masih ada ya. 1-2 karena ya memang kan ini puding juga kan apa anak-anak juga kan banyak yang suka kan kayak gitu kan. Jadi kalau di Rawamangun sendiri sebenarnya juga kita sebelahan sama Nasi Mercon. Nasi Mercon nih ya. Nasi Mercon. Masih satu circle lah ya. Satu circle lah. Masih satu circle lah. Anak Vespa juga. Anak Vespa juga. ini juara juga sih sebenarnya. Cuma kebetulan hari ini tutup jadi nanti next kita cobain nasi mercon lah ya. Nah, nasi mercon kan pedas tuh. Iya bener. Kita hadir buat penutupnya. Manis ya kan. Komposisi yang pas lah ya. Komposisi yang pas. Jadi alhamdulillah kita punya tetangga yang sama-sama ngeklik lah ya. Ngeklik tuh. Ngeklik Alhamdulillah banget tuh. Nah, oke, kalau berarti ini cabang cuma satu berarti, baru satu. Kalau outlet ya satu. Outlet baru satu. Nah, cuma yang istimewanya nih, yang gue mau bahas berikutnya adalah sepeda. Sepeda ya. Dimana orang sekarang berlomba sepeda kopi, ya kan? Terus berkeliweran di mana-mana dari yang A sampai wah banyak lah sekarang, macem-macem lah. Sampai di deretan sini juga ada poolnya tadi gue lihat tuh, ada pool sepeda kopi tuh. Nah, yang unik lagi adalah sepeda puding nasi susu. Itu gimana tuh? Kok itu setelah Juli tahun lalu tiba-tiba kepikiran sepeda itu gimana tuh? Dari Juli itu kan kita lumayan lama ininya. Cuman kalau sebenarnya muncul ide gerobak itu adalah bentuk survive kita. Oke. Bentuk survive. Ya. Nah, pada saat itu mau Ramadan awal tahun. Iya. Awal tahun terus hujan, terus mentok tuh. Iya. Agak tiarap dikit. Gimana nih ya kan? Gimana harus nih? improve nih Apa gitu nih kan. inovasi baru Inovasi baru nih Nah. gitu kan. Pada saat itu kepikiran lah gerobak. Gerobak sepeda itu ya. Sepeda. Carilah tuh vendor sepeda kayak gimana gitu kan. Teknisnya kayak gimana. Teknisnya gitu kan. gimana, terus ngulik. Terus bikin satu awalnya. Bikin satu sepeda. Satu trial dulu. Ya itu apa keliling di Salemba? Belum. Masih keliling. Masih kita Rawamangun aja. belum. Gerobak pertama itu kita taruh di depan Bepom. Lapas Salemba.
Iya, iya, iya. Toko Salemba situ. Iya, iya. Jadi pada saat gerobak itu jadi waktu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu. Ramadan tuh udah jadi. Cuman kita belum operasional. Belum operasional. Belum operasional. Karena Tapi Ramadan sepeda udah ready. Sepeda udah ready. Kenapa kok nggak langsung jalan? Sepeda udah ready. Manpowernya, orangnya belum ada. Enggak, karena kita mikir momentumnya belum pas aja. Oh, belum pas. Belum pas. Jadi kita tahan dulu gerobak waktu Ramadan. Padahal itu pas sebenarnya kan buat buka kan? Sebenarnya pas. Iya. Cuman ya udahlah nanti. Teknisnya belum siap lah ya. Belum siap, sistemnya juga belum ketahuan gimana. Begitu gerobak jadi, gua kan rantau bang. Iya. Gua aslinya Padang. Oh, dari Padang. Gua asli Padang. Oh, asli Padang. Asli Padang. Iya. Nah, kebetulan Lebaran itu kita nggak kemana-mana. Iya. Sama sekali nggak kemana-mana. Stay di Jakarta. Stay di Jakarta. Nggak pulang kampung lah ya. Nyokap juga di Jakarta. Nggak pulang kampung, nggak kemana. Hari pertama kita Lebaran udah kelar. Udah kelar. Hari pertama. Di hari kedua nggak ngapa-ngapain tuh. Iya. Gabut bang. Iya. Gabut, ya udah lihat gerobak. Kita coba jalan. Iya. Gue bilang sama adik gue. Kita coba jalan yuk. Begitu jalan, sambil bikin konten. Oh yeah. Iseng-iseng. Iya. Itu sebenarnya cuma buat ya story Instagram doang gitu-gitu. Ya, seru-seruan aja. Seru-seruan. Ya, karena ada mainan baru. Apa namanya misi, wah nih bisa trending lah atau bisa FYP atau viral gitu. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Karena emang itu cuma bentuk survive kita. Iya. Survive terhadap omset kan. Ternyata di pasar, di lapangan, begitu kita bikin konten, terus di TikTok, meledak bang, alhamdulillah. FYP lah tuh ya. FYP tuh di TikTok. Nah, pada akhirnya si gerobak ini yang menjadi utamanya. Pada saat itu. Jadi bukan utama ya, dia ngedorong juga. Ngangkat kendai lagi. Wah, ini mah yang di Romangun gitu. Oh iya benar. Gitu. Karena ya akhirnya jadi brandingnya yang apa namanya buat kesini kan, sebenarnya kan, karena dia mobile kan, iklan berjalan nih, gitu. Kalian jualan juga. Dan gitu. pada saat itu awal banget tuh customer yang datang memang customer yang udah pernah belanja ke sini. Oh, oke. Nah, ini yang di Romangun ya, iya. Oh, sekarang udah ada gerobaknya. Iya. Pada saat itu kita jualan dari jam 2 siang sampai maghrib doang. Iya, karena manpower juga. Iya. Itu aku yang jalan sendiri gitu ya. Berdua sama Dari. Nah, terus akhirnya kemarin sempet ketemu sama yang di Salemba tuh di dekat Burger King itu. Udah ada 10 sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itu bener tuh akhirnya expand tuh ya kemana-kemana. Ada yang di Salemba, ada yang di Pramuka, ada yang di Percetakan Negara ya kan. Ada 10 titik. Ada 10 titik tuh guys. Gila sih. Jadi begitu viral bang, banyak permintaan franchise. Cuman kita belum siap secara sistem. Iya. Karena kaget kan. Iya. Nah, pada akhirnya kita siapin sistem 2 minggu sampai 3 minggu, sebulan lah kita siapin sistem. Begitu sudah sistem yang kita usung kemitraan. Sudah, akhirnya udah dibuka sekarang. Akhirnya dibuka. Untuk kemitraan. Nah, guys, jadi ini mumpung ini gila sih, ini bukan mumpung sih karena memang menurut gua tuh worth it ya. Jadi nanti di deskripsi ada di kontaknya atau lo buka langsung IG-nya aja, bisa langsung kemitraan. Nah, untuk spill harganya dan segala macam ya bisa langsung kontak lah ke Mas Budi. Ini gila sih. Sampai gue sebenarnya tertarik juga nih kan sebenarnya. Cuma belum ada modal yang nanti aja. Karena emang ini inovasi sih sebenarnya, inovasi yang bener. Maksudnya di mana kopi udah banyak segala macam dan ya di mall-mall juga puding-puding silky itu udah menjamur lah, tapi dia belum expand ke ke jalan gitu. Sedangkan PNS ini nih udah mau mulai duluan. Kalau gua sih mikirnya nggak tahu ya, kalau bukan berpikir karena gua belum lihat yang lain. Ini pelopor lah, bisa disebut pelopor sepeda puding gitu. Jadi ini gila sih. Gila, lu buruan kontak deh ya kan. Ini menarik gitu loh. Nah, terus berarti sampai saat ini
udah jalan ke setahun, ya tentunya harapannya apa nih? Harapan sih PNS bisa lebih banyak dikenal Bisa ya, sama teman-teman ya, jadi khususnya di Jakarta ya. khususnya di Jakarta ya. Dan apa namanya, expand ke apa namanya outlet atau gerai yang Ya. banyak lah, di selatan ada, di barat ada. Karena memang ini gokil sih. Spill dong, sehari berapa piece? Ada 2000 Di gerobak di iya gerobak All in. dan store dan outlet. all in. Kita produksian itu sekarang dikejar sampai 1.500. 1.500 per hari tuh guys. Gokil gak lo? Gokil gak lo? Alhamdulillah kan. Jadi nah di penghujung, jadi buat warga khususnya apa teman-teman warga Jakarta, buruan mampir. Ini jadi apa namanya, menurut gua kuliner yang emang wajib lu datengin. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman warga Jakarta nih? Teman-teman, jangan lupa cobain puding nasi susu. Kalau nasi susu, kalian harus banget coba. Harus banget coba. Karena kita bisa bilang kita pionir penjualan puding nasi susu pertama. Ya, Di Indonesia lo guys. di Indonesia. Bukan Mungkin. Jakarta doang, di Indonesia. Mungkin. Tapi nggak tahu, kalau lu udah ngelihat duluan Ya. ya monggo aja. Tapi kalau pengetahuan gue dan penglihatan gue sih ini yang bener, ini pionir dan pertama. Yang nasi susu ya. Nasi susu. Oke warga, sampai ketemu lagi di apa jalan-jalan kuliner berikutnya. Kita kasih informasi mengenai kuliner Jakarta dan kalau bisa se-Nusantara nanti. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Abang. Apa saya?